Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, jadi sekarang kita itu sudah memasuki persiapan pencairan untuk tahap yang ketiga ya. Ini penting banget untuk saya sampaikan buat para KPM yang masih terdaftar ya. Tetapi kalau sudah tereksklud atau dikeluarkan, itu ada kemungkinan untuk tahap ketiganya nanti ya. Karena pencairannya itu ada kemungkinan dimulai tanggal 20 ya, di bulan ini ya. Itu yang sudah tidak terdaftar atau tereksklud, ada kemungkinan bansosnya sudah tidak cair ya, untuk tahap yang ketiga maupun tahap yang berikutnya ya. Ini untuk mekanisme dan penyaluran ya. Untuk KKS lama, proses transfer dana dilakukan secara langsung ke rekening KPM ya, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI secara bertahap. KPM dapat melakukan pengecekan saldo secara berkala melalui mesin ATM atau mobile banking ya. Jadi ini baru persiapan ya, masih dalam proses. Ini untuk KKS lama ya. Terus untuk mekanisme pencairan ya, untuk KKS baru ya. Bagi KPM peralihan dari PT Pos Indonesia ke Bank Himbara, saat ini masih dalam tahap pendistribusian kartu dan pembukaan rekening kolektif atau burekol ya. Jadi ini juga sama ya, masih dalam proses ya. Jadi kita tunggu saja ya. Kita doakan semoga teman-teman di luar sana itu banyak yang berhasil cek rekening ya. Karena banyak juga mungkin yang gagal burekol dikarenakan datanya yang salah ya. Mungkin ada ketidaksinkronan data, datanya tidak mutakhir, atau ada masalah yang lain. Mungkin ada kesalahan input data ya. Itu yang bisa menyebabkan kenapa sampai sekarang bansosnya tidak cair dikarenakan tidak terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Nah terus PT Pos Indonesia ya, ini yang melalui PT Pos Indonesia untuk pencairannya. Penyaluran melalui kantor pos tetap berjalan, diprioritaskan bagi KPM yang berada di wilayah pelosok ya, 3T ya, terluar ya, terjauh ya, lansia serta penyandang disabilitas yang tidak memiliki akses perbankan. Pencairan dilakukan setelah KPM menerima surat undangan resmi. Jadi buat para KPM yang mungkin belum terdaftar dan belum mendapatkan undangan resmi, saran saya jangan kalau mungkin tetangganya dapat undangan ya, pencairan bansos, yang pencairannya itu melalui PT Pos Indonesia, itu jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut datang ya. Tetapi alangkah baiknya itu berkonsultasi ya, atau mencari solusi ya. Kenapa kok sampai sekarang bansosnya tidak cair, apakah ada masalah data ya, tidak sinkron, tidak mutakhir, atau ada kesalahan input data, itu bisa tanyakan ke pendamping masing-masing maupun petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat ya, supaya jelas ini kenapa kok tidak terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Jadi lebih kesannya itu cari aman ya, jadi seperti itu. Terus ini juga ada bocoran ya buat teman-teman ya. Jadi semua produk Shopee yang tiba-tiba muncul di video ini, itu kebanyakan sudah disubsidi harganya ya. Makanya jauh lebih murah. Untuk pria dan wanita, ini ada kaos murah ya. Seperti yang saya gunakan ini harganya murah banget ya. Ada yang di bawah 20.000 ya. Ada yang 30.000 dan ada juga yang 35.000 ke atas ya. Terus ada juga baju kemeja murah ya, celana panjang dan pendek murah, terus masih banyak lagi ya. Itu harganya murah-murah ya. Silakan dicek, link produknya ada di deskripsi. Nah, terus mengenai status program bantuan sosial, ini ada 8 ya, yang penting untuk saya sampaikan untuk hari ini ya. Ini untuk bansos PKH ya. Penyaluran sedang berlangsung secara bertahap bagi KPM yang memiliki komponen wajib, seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas ya. Jadi untuk saat ini masih berjalan. Jadi bansosnya itu tidak di stop ya. Terus mengenai bansos BPNT ini juga sama ya, seperti bansos PKH untuk saat ini ya. Proses transfer dana ya ke kartu KKS berjalan secara reguler untuk pemenuhan kebutuhan pangan pokok KPM. Jadi tidak di stop dan sekarang sudah memasuki persiapan pencairan untuk tahap yang ketiga. Terus ada juga validasi data
PKH, dan BPNT ya. Bantuan mulai disalurkan kembali kepada KPM yang sempat tertunda akibat proses perbaikan atau pemutakhiran data administrasi kependudukan ya. Jadi saya juga berharap semoga KPM yang ada di luar sana yang sebelumnya belum terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos, di tahap yang ketiga ini itu bisa terdaftar ya sebagai penerima bansos ya. Amin ya rabbal alamin. Terus mengenai anggota baru ya, penyaluran mulai dialokasikan bagi warga yang baru terdaftar dalam sistem penerima manfaat untuk menggantikan KPM yang sudah mampu, yang sudah digraduasi. Untuk saat ini ya, statusnya itu masih dalam proses ya, jadi harap bersabar ya, karena baru memasuki tahap persiapan ya, jadi masih ada beberapa hari ke depan ya. Terus mengenai program PIP ya, penyaluran bantuan pendidikan bagi siswa tingkat SD, SMP, dan SMA sedang berjalan untuk peserta didik yang telah melakukan aktivasi rekening simpanan pelajar ya. Jadi untuk saat ini statusnya itu masih dalam tahap penyaluran untuk bansos PP-nya. Tetapi bagi penerima manfaat yang sudah tidak terdaftar, ada kemungkinan bansos PP-nya sudah tidak cair ya. Terus atensi API juga sama ya. Bagi yang sudah tidak terdaftar atau sudah tidak memenuhi syarat, ada kemungkinan bansos API-nya sudah tidak cair ya. Bantuan spesifik untuk anak yatim, piatu maupun yatim piatu sedang disalurkan melalui kombinasi transfer perbankan dan PT Pos Indonesia. Jadi silakan dicek apakah masih terdaftar atau tidak. Kalau sudah tidak terdaftar ya, ada kemungkinan untuk bansos YAPI itu sudah tidak cair lagi. Terus berikutnya ini mengenai BLT dana desa ya. Ini berbeda dengan BLT Kesra. Penyaluran dialokasikan bagi warga miskin ekstrim di wilayah desa yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat. Proses pencairan dilaksanakan di balai desa setempat. Jadi bisa dibilang untuk saat ini ya masih dalam tahap penyaluran ya. Dan di setiap daerah itu berbeda-beda pencairannya. Mungkin di desa teman-teman sudah cair, tetapi di desa sebelah masih belum cair, itu wajar karena berbeda kepengurusan ya. Jadi jangan samakan antara desa yang satu dengan desa yang lain karena itu sudah berbeda kepengurusan. Untuk saat ini statusnya itu masih dalam tahap penyaluran untuk BLT dana desa. Terus mengenai bantuan beras 30 kg ya. Ini untuk alokasi 3 bulan sekaligus ya. Jadi setiap bulannya itu 10 kg ya. Proses pendistribusian sedang berlangsung di tingkat kelurahan atau desa ya. Bantuan ini merupakan rapelan alokasi untuk 3 bulan sekaligus, yaitu Juli, Agustus, dan September. Dan ini juga sama ya, di setiap daerah itu berbeda-beda. Karena ada juga yang mungkin lebih cepat, ada juga yang mungkin terlambat, itu wajar ya, karena tergantung kesiapan data dari pemerintah. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai, apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Ini mengenai bansos PKH sudah ya, BPNT, PKH, dan BPNT validasi ya, atau bisa dibilang ya validasi data lah ya. Terus untuk anggota baru juga sudah saya sampaikan. Terus mengenai program PIP, atensi API, BLT dana desa juga sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir ini mengenai bantuan beras juga sudah saya sampaikan semua ya. Dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.